Siapkan hati kalian, karena cerita kali ini benar-benar menyentuh sisi terdalam dari kehidupan seorang publik figur. Jangan lupa subscribe dan tonton sampai habis, supaya tidak salah paham. Cerita ini berdasarkan kejadian nyata, ditambah narasi agar lebih dramatis dan menyentuh. Rekaman langkah kaki Paula Verhoeven terdengar berat saat ia melangkah masuk ke gedung komisi yudisial di kawasan Salemba. Wajahnya tertunduk, namun sorot matanya tegas. Ia bukan datang sebagai model papan atas atau istri seorang selebriti, tapi sebagai perempuan yang merasa dizalimi oleh sebuah keputusan hukum yang mencoreng martabatnya sebagai ibu dan istri. Paula, yang kini berusia 37 tahun, dengan suara bergetar menegaskan, "Saya secara tegas menyampaikan bahwa tidak ada terjadi perselingkuhan selama saya menjalani pernikahan. Dan saya bisa pertanggungjawabkan ini semua. Perkataan saya, perlakuan saya di akhirat." Ucapannya membelah suasana sunyi pagi itu. Saya ini fitnah ini sudah terlalu jauh ya, sudah terlalu jauh, dan di sini saya punya 2 anak laki-laki. Saya punya 2 anak laki-laki yang saya selalu jaga mentalnya. Mereka akan tumbuh besar melihat pemberitaan ini yang cukup masif. Jadi buat saya melakukan ini demi anak-anak saya dan kedua orang tua saya. Dan saya harap semuanya apa yang saya ucapkan, Kata demi kata, bagai tamparan balik atas keputusan majelis hakim yang memutuskan bahwa dirinya berselingkuh dengan pria berinisial NS. Keputusan tersebut bukan hanya mengakhiri rumah tangganya, tetapi juga menggugurkan haknya atas nafkah dari Baim Wong. Dari yang ia ajukan senilai 4,4 miliar rupiah, Paula hanya menerima 1 miliar rupiah. Sisanya lenyap karena status istri nusyus yang kini melekat padanya, label yang menurutnya sangat tidak adil. Sebenarnya, Paula sempat berniat membawa Niko Suryan, pria yang dituduh sebagai selingkuhannya, ke persidangan sebagai saksi. Namun, entah mengapa, di saat terakhir Niko mundur. "Kami sepakat berteman, tapi saya tidak tahu alasan beliau mundur jadi saksi," ucap Paula pelan, menahan getir. Ketidakhadiran Niko menjadi luka lain yang menambah panjang daftar luka batin yang harus ia tanggung sendirian. Paula merasa sendirian menghadapi badai ini. Ia melihat bahwa bukti-bukti yang ia hadirkan diabaikan. Hakim justru memutuskan seolah-olah telah memiliki keyakinan sejak awal. Majelis hakim keliru dalam memberikan pertimbangan putusan. Mereka tidak mempedomani bukti-bukti yang disampaikan dari fakta persidangan, kata Paula saat memberikan keterangan resmi di hadapan komisi yudisial. Isu perselingkuhan ini telah menggema di media sosial. Banyak netizen yang langsung menghakimi tanpa mengetahui fakta sebenarnya. Paula, yang dikenal sebagai ibu dari Keanu dan Kenzo, merasa fitnah ini bisa menghantui masa depan kedua anaknya. Suatu hari, ketika mereka dewasa, mereka akan melihat berita yang saat ini beredar dengan begitu masif. Ucapnya sambil menahan tangis. Tak kuat menanggung tekanan batin yang terus menghantui hari-harinya, Paula akhirnya memutuskan untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Bukan demi nama baik semata, tapi demi harga dirinya sebagai seorang ibu. Demi anak-anaknya yang suatu hari nanti akan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik perpisahan kedua orang tua mereka. "Saya manusia biasa. Saya tidak sempurna, tapi saya sudah berusaha menjadi istri yang baik," katanya. Matanya berkaca-kaca, tapi suaranya tetap tegar. Ia tahu, di balik segala tuduhan dan luka,
ia hanya punya satu pegangan, kebenaran yang ia yakini. Sementara itu, di sisi lain, Baim Wong telah lebih dulu menyampaikan bahwa alasan utama perceraiannya adalah dugaan perselingkuhan Paula. Ia bahkan secara terbuka menyebut nama Nico sebagai orang ketiga. Namun saat ditanya lebih lanjut soal bukti, Baim memilih diam. Beberapa rekannya sesama selebriti pun mulai menjauh dari isu ini. Tak ada yang berani bersuara. Dunia hiburan terlalu kecil untuk bermain api. Kini, publik melihat dua sisi yang sangat kontras. Seorang pria yang tampak tenang setelah kemenangan hukumnya, dan seorang perempuan yang menangis di depan kantor komisi yudisial, memperjuangkan haknya yang tercerabut secara halus, namun menyakitkan. Sungguh ironis. Paula, yang selama ini dikenal tenang dan jarang membuat sensasi, justru jadi pusat perhatian karena tuduhan yang belum tentu benar. Sedangkan Nico Suryan, pria yang disebut-sebut sebagai pihak ketiga, justru tak pernah muncul ke publik untuk menjelaskan posisi atau klarifikasinya. Di tengah tekanan mental, sorotan media, dan luka batin yang belum sembuh, Paula menyatakan satu hal yang mungkin akan terus dikenang. Apa yang saya ucapkan bisa saya pertanggungjawabkan hingga ke akhirat. Sebuah kalimat sederhana, tapi syarat makna. Kisah ini mungkin belum selesai. Paula masih berjuang. Ia masih berharap bahwa keadilan akan berpihak pada kebenaran. Tidak ada yang tahu bagaimana akhir dari drama rumah tangga ini. Tapi satu yang pasti, publik kini mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang berdusta? Kalau kamu merasa cerita ini membuka mata, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena kita akan terus mengikuti perkembangan dari kisah Paula Verhoeven ini, yang mungkin saja bisa mengubah cara kita memandang arti keadilan di tengah sorotan kamera dan gemerlap dunia selebriti. Dan terakhir, ini hanya cerita yang dirangkai dari potongan-potongan fakta dan dikemas secara dramatis. Namun, harapan kita semua tetap sama. Semoga kebenaran yang sejati akan terungkap, dan anak-anak Paula bisa tumbuh besar tanpa bayang-bayang fitnah yang menyakitkan.